Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di kesempatan hari ini, insya Allah ini kita coba akan sedikit ulas ya mengenai mukadimah kajian Turos. Ini kita perspektif Imam Masyudi rahimahullah. Baik. Jadi kalau bicara Turos itu pasti ya kita ingatnya itu sesuatu yang lampau gitu ya, sesuatu yang sudah lewat gitu. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, insya Allah. Jadi kalau kita setback ke belakang, nah justru kan kalau orang-orang bilang jangan sampai kita mundur ke belakang gitu. Orang-orang suka ada yang bilang gitu, kalau misalnya kita bicara soal sejarah peradaban Islam, orang tuh suka ada yang bilang jangan sampailah kita mundur lagi ke belakang. Nah justru inilah yang menarik. Justru kalau kita mundur ke belakang, kita akan ketemu dengan generasi terbaik justru, yaitu generasinya Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya dalam riwayat muttafaq alaih kita tentu mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ini riwayat ini sangat populer di kalangan para pengkaji hadis ya. Karena ini juga selain bicara soal kondisi generasi terbaik, ini juga sebagai batasan tobaqat ya, tobaqat atau generasi periwayatan gitu ya istilahnya. Namun dalam konteks peradaban, nah ini sebetulnya. Jadi kalau kita mundur ke belakang justru akan ketemu generasi yang terbaik. Ya, generasinya para sahabat Rasulullah yang berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu qarni, adalah generasi aku, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Ya, generasi berikutnya, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Jadi generasi nubuah, ya kan, generasi sahabat, generasi tabiin gitu istilahnya. Termasuk juga tabi'in sebagai murid tabiin yang memang juga kualitasnya luar biasa. Nah, jadi umat Islam itu ya kalau kita mundur ke belakang justru akan ketemu dengan generasi yang terbaik. Dan sebuah karakter dari peradaban Islam itu adalah peradaban yang memang mewariskan pemikiran gitu ya. Walaupun di sisi yang lain kita juga mendapati berbagai infrastruktur yang luar biasa hasil dari peradaban Islam. Di dalam kesempatan yang lain, ketika kita memahami bahwa ada generasi nubuah, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in gitu ya. Nah, dari Rasulullah SAW itu nanti kita akan terhubung dengan para ulama ya, melalui para ulama. Nah, kita itu ketika memahami peradaban Islam yang begitu luar biasa, tentu sangat disayangkan seandainya peradaban Islam yang luar biasa ini tidak ada yang mewariskan. Nah, sebetulnya yang diwariskannya yang paling berharga ya, esensi yang paling berharga itu apa? Dan ternyata dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain ini menyebutkan. Jadi generasi nubuah, generasi sahabat, lalu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, antar satu generasi dengan generasi yang lain itu untuk katakanlah apa ya istilahnya kalau dalam sekarang itu sustainable gitu. Berkelanjutan gitu, berkesinambungan. Jadi untuk melanjutkan peradaban Islam itu caranya dengan mewariskan ilmu. Nah, makanya kita mengenal bahwa Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat, dan ini sangat populer sekali, Rasulullah SAW bersabda,
Ya innal ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu sendiri tidak mewariskan dinar dan dirham kepada para ulama. Innama warasul ilma. Namun hanya mewariskan ilmu. Faman akhodahu, siapa yang mengambil ya warisan ilmu tersebut, akhodabi khaldin wafirin. Maka dia itu termasuk orang yang mengambil sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Jadi mewariskan ilmu. Jadi kita mundur ke belakang, ketemu yang terbaik, generasi terbaik. Nah, generasi terbaik itu mewariskan ilmu kepada kita semua melalui para ulama. Dari para sahabat itu melalui para ulama. Nah, makanya kita akhirnya dalam konteks turos ya, dalam konteks turos sebuah literatur yang paling mudah akhirnya kalau dalam konteks hasanah intelektual gitu ya, bukti yang paling konkret adalah literatur, adalah referensi atau katakanlah berbagai kitab ya, itu luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Kalau misalnya kita melihat beberapa tahun ke belakang, Suriah itu kan dulu Damaskus, itu tempatnya peradaban Islam, tapi sudah hancur berantakan ya kan. Lalu ada Irak yang dulu Baghdad Abbasiyah itu ya, itu juga peradaban besar tapi juga luluh lantah dengan invasi Barat ke sana 2003-an itu. Terus juga daerah-daerah yang lain. Jadi infrastruktur peradaban infrastruktur fisik itu bisa hancur. Tapi kalau infrastruktur ilmu itu bisa katakanlah bisa diwariskan dengan selamat. Meskipun pada masanya misalnya di Abbasiyah pernah ya diinvasi oleh tentara Mongol dan sebagainya. Termasuk juga tentara Salibis, perang salib yang itu berpuluh-puluh tahun. Tapi tidak bisa menghapus jejak Islam. Wabil khusus jejak apa? Jejak intelektual. Nah, jejak intelektual ini tidak bisa dihapus. Dan ini adalah salah satu mukjizat ya dari ajaran Islam. Makanya Allah itu hikmahnya mewariskan mukjizat ya atau menciptakan mukjizat atau mengizinkan Nabi Muhammad memiliki mukjizat itu bukan seperti nabi-nabi yang lain. Tapi mukjizatnya adalah Al-Qur'an gitu. Dan dari Al-Qur'an itu lahirlah ilmu kan? Nah, gitu. Kalau misalnya peradaban yang lain atau masa nabi yang lain, mukjizatnya itu hanya bertahan pada masanya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad mukjizatnya bisa bertahan lama. Jadi mukjizat yang sifatnya keajaiban itu enggak begitu bertahan lama sebetulnya. Dan Allah tahu yang terbaik bagi umat manusia. Makanya diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an. Yang mana dari Al-Qur'an itu nanti akan melahirkan banyak sekali aturan kehidupan, ilmu dan sebagainya, luar biasa. Nah, ini makanya contoh ya, misalnya katakanlah contoh kecil saja betapa luar biasanya peradaban Islam yang ini diwariskan oleh generasi sebelumnya. Ini ada seorang peneliti ya, namanya Hisam Afan. Nah, dia di Universitas Al-Quds, yang mana daerahnya memang dalam kondisi aneksasi Yahudi ya. Nah, ini juga tamparan juga buat kita ya. Seorang pencari ilmu, seorang akademisi di daerah konflik misalnya ya. Tapi berhasil beliau itu meneliti manuskrip. Nah, gitu. Manuskrip itu artinya literatur yang masih tulisan tangan ya, masih original gitu, tulisan tangan. Bukan cetakan gitu. Nah, beliau itu berhasil mendata jumlah manuskrip hingga tahun 1948. Ini enggak sampai 2000 ya. Kalau sampai 2000 mungkin bisa nambah lagi. Ini hanya sampai 1948 alias pada masa panas-panasnya
Israel dengan Arab ya, berarti ketika itu. Nah, beliau bisa menemukan bahwa ternyata umat Islam itu kurang lebih memiliki berapa ini? Oh, 200 ya. Tadi saya mau nyebut 26 juta. Ternyata 262 juta jilid manuskrip hasil karya para ulama yang masih menumpuk di berbagai perpustakaan di Timur Tengah sana. 200 juta gitu ya, bisa dibayangkan. Ada 200 juta ya. Ada 200 juta literatur ya. Ini luar biasa. Ini slide-nya muncul ya, yang Hisam Afanahnya ya. Nggak jalan, Ustaz. Ya, di chat ya. Belum Kabarin ke saya. belum dijalankan. 200 Tetap di Madros. literatur. Bisa dibayangkan luar biasanya ya, umat Islam itu. Kemampuan intelektualnya itu. Maaf, slide-nya nggak jalan, Ustaz? Kita bisa memahami bahwa Turos itu sebetulnya produk intelektual yang ditinggalkan generasi terdahulu. Ya. Nah, ditinggalkan oleh generasi terdahulu untuk generasi yang akan datang. Nah, itu Turas secara istilah. Adapun kalau kita kaitkan dengan Islam, katakanlah Turos Islam, nah maka ini ada seorang ulama yang mendefinisikan, Muhammad Hussein Abdullah, Syekh Muhammad Hussein, yang namanya Turos Islam adalah ma tarafahul muslimun alladzina sabaquna min hadratin wa saqafatin wa ulumin wa sanaatin. Jadi peradaban, sakofah, sains, dan industri yang ditinggalkan generasi muslim sebelumnya. Jadi Turos Islami ini adalah peninggalan umat Islam sebelumnya dengan berbagai macam kekayaan intelektualnya. Ada peninggalan berupa peradaban, ya, ada peninggalan berupa sakofah, yaitu ilmu-ilmu yang mampu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kalau dalam konteks sekarang mungkin ulumul Islami yang disebutnya. Termasuk juga sains, itu luar biasa juga sains di dalam dunia Islam itu. Sampai hari ini teori-teorinya masih terpakai oleh dunia modern. Sebagaimana misalnya teori-teori aljabar dan sebagainya. Wah, itu sudah ada dulu ya di buku Al-Fakir, ada di studi Islam Paradigma Komprehensif. Itu saya rangkum dari beberapa referensi mengenai ulasan mengenai sejarah ya, sains atau tokoh-tokoh penghasil sains dan teknologi di dunia Islam. Termasuk industri juga masih ada. Ini masih sampai hari ini ya, bangunan-bangunannya itu. Itu konteks Islam. Cuman kita harus paham, dan ini kita sadari sebetulnya, sangat-sangat kita sadari. Nah, ternyata Turos Islam itu bagaikan laut tak bertepi, ya. Bagaikan laut yang tak bertepi, dan seandainya kita punya umur 1000 tahun pun, itu kayaknya tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa kita pelajari semuanya. Dan ini memang kelemahan manusia. Al-insan makhlul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang mampu menguasai semua ilmu, itu nggak ada. Makanya dalam ta'lim ilmu ta'lim kan disampaikan kan, yang diwajibkan oleh syariat itu kepada seorang muslim bukan menguasai semua ilmu, bukan, tapi menguasai ilmu yang urgen bagi dirinya. Kata Imam Az-Zarnuji itu. Lautan tak bertepi, namun umur kita itu ada tepinya, gitu ya. Nah, karena itulah dalam kondisi seperti ini, gitu ya, muncullah Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mencoba ya menjembatani problem ini. Gitu. Jadi kitab-kitab yang mengulas ilmu-ilmu keislaman ini banyak sekali, apalagi era keislaman. Bahkan ada sebagiannya yang tidak sampai ke kita loh. Misalnya kayak Surah Nabawiyah. Kita mengenal Surah Nabawiyah yang paling populer kan Surah Ibnu Hisham. Padahal sebelum beliau itu ada
sirah nabawiyah yang pionir-pionirnya itu. Nah, itu nggak sampai itu ke kita. Namun karena kitab-kitab pionir ini dikutip oleh Ibnu Syam, akhirnya sampai juga ke kita melalui periwayatan itu. Nah, jadi ilmu keislaman begitu banyak. Namun bagaimana caranya supaya ilmu itu bisa disampaikan secara sistematis dan efektif kepada penuntut ilmu? Nah, ini dijawab oleh Imam Asy'uti dengan karya beliau An-Nuqoyah. Akhirnya beliau membuat kitab namanya An-Nuqoyah. Itu kitab mungkin yang paling tipis yang beliau susun ya, An-Nuqoyah itu. Meskipun paling tipis, tapi ternyata An-Nuqoyah ini isinya sangat padat sekali. Berisi mengenai intisari dari 14 ilmu. Ya, ada 14 ilmu di dalam kitab An-Nuqoyah, dalam matan An-Nuqoyah itu. Namun mungkin karena saking padatnya isinya itu, namanya juga kitab matan, akhirnya banyak thalabul ilmi yang agak kesulitan pada masanya untuk mempelajari itu. Akhirnya Imam Asy'uti juga membuat penjelasannya, membuat syarah dari kitab An-Nuqoyah tersebut, yaitu dinamai dengan Itmam Ad-Dirayah li Qur'an An-Nuqoyah gitu. Ini ada 3 versi percetakan di dunia sepengetahuan saya kitab ini. Yang pertama ada yang dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah. Nah, ini cuman sayang kualitasnya nggak begitu bagus, tapi ya lumayan. Namanya juga ilmu. Ada juga yang cukup lumayan lagi cetakan Qasidah. Ya, cetakan Maktabah Qasidah Mesir. Cuman ini langka banget, susah nyarinya. Gitu ya, susah nyarinya. Harganya masih murah, tapi susah nyarinya. PDF-nya susah, yang cetaknya susah gitu ya. Nah, ada juga yang mudah kita dapatkan, itu penerbit baru, maksudnya cetakan baru oleh penerbit yang eksklusif sekali. Nah, itu penerbit dari Darudia ya. Itu dalam 2 jilid. Nah, itu sudah jadi hasiah. Dan yang Al-Fakir punya itu cuma 2, yang versi Darul Kutub sama versi Darudia itu. Cuman versi Darudia itu harganya selangit, itu luar biasa. Hampir 2 jilid ya, 2 jilid hampir 1 juta, ya Allah. Kalau 1 juta mungkin di toko kitab itu bisa beli 100 kitab dakoik ya. Kitab kemarin ada murid yang ke Al-Fakir itu istilahnya minta dibantu untuk kitab dakoik itu bisa 100 ya, 1 juta bisa beli 100 kitab. Ini kalau kitab yang Darudia itu saking eksklusifnya itu hampir 1 juta cuman dapat 2 jilid. Luar biasa itu. Mahal ilmu itu. Bagi yang ya mahal ilmu itu bagi yang tidak cinta ya. Kalau diingat-ingat, aduh apa-apaan ini, uang habis buat beli kitab. Tapi ya resiko bagi kita yang memang sudah diizinkan Allah untuk menapaki gerbang ilmu ya. Nah, itu kurang lebih ya mengenai ilmu kan. Jadi ibaratnya itu apa yang dilakukan oleh Imam Asy'uti itu seolah-olah beliau ini ya, jadi seolah-olah beliau ini melakukan apa ya, indeks gitu ya dengan keilmuan ini. Jadi si buku itu kan sangat banyak. Nah, itu kalau tidak ditempatkan di dalam rak-rak yang rapi, nah itu susah kita mencarinya. Nah, Imam Asy'uti seperti itu contohnya. Jadi keilmuan itu begitu banyak, namun beliau susun dalam sebuah kitab ini menjadi, katakanlah dalam mukadimahnya kan beliau sampaikan bahwa kitab Itmam ini bagi pemula juga bagus, bagi yang sudah mahir mengenai keilmuan Islam juga ini menjadi referensi yang cukup menjanjikan.
Nah, sekilas mengenai Imam Asyuti, karena tadi mengapa kok Imam Asyuti yang dipilih? Nah, ini mudah-mudahan slide-nya muncul ya. Di sini ada Asyuti sang ensiklopedis ya. Nggak muncul, Ustaz. Nggak muncul. Slide-nya tetap Muqaddimah Kajian Turats. Halaman pertama saja, enggak jalan. Asyuti itu, Imam Asyuti rahimahullah, ini untuk kelahiran 849 Hijriah. Kalau dikonversi ya 1445 Masehi lah ya. Nah, beliau ini adalah seorang ulama ensiklopedis. Beliau menguasai banyak kitab ya, banyak buku. Beliau menghasilkan banyak kitab, banyak buku. Beliau menguasai banyak ilmu ensiklopedis mausu'i gitu. Termasuk beliau itu menguasai tafsir, ya ada kitabnya dulu Mansur itu. Atau yang populer yang beliau melengkapi guru beliau ya tafsir Jalalain itu. Termasuk juga hadis, jangan ditanya kalau kitab-kitab hadis itu. Termasuk juga ada bahasa, termasuk juga ada sejarah gitu ya. Ada kitab adab, fikih dan beragam ilmu yang lainnya itu dikuasai oleh beliau, Imam Asyuti rahimahullah. Beliau ini lahir dan dewasa di Mesir ya. Talabul ilminya ke Syam, Hijaz, Yaman, termasuk pernah ke India, Maroko, lalu kembali di Mesir. Imam Asyuti ini ketika lahir itu digelari dengan Ibnu Kutub karena ibu beliau itu melahirkan beliau itu di maktabah perpustakaan. Ayah beliau ketika itu meminta istrinya alias ibunya Imam Asyuti untuk mencarikan sebuah kitab. Lalu datanglah ke perpustakaan. Lalu lahirlah beliau Imam Asyuti rahimahullah. Karya beliau ini Imam Asyuti ini ada dua versi ulama yang menyebutkan. Ada yang menyebut beliau punya 600 kitab ya, 600 jilid kitab karya beliau. Termasuk juga ada Profesor Ahmad Syarqawi. Dia menyebut Imam Asyuti itu sebetulnya punya 723 judul kitab. Nah, ini karomah ini. Ini karomah asli ya. Coba bayangkan kalau misalnya umur dibagi 600. Ya, umur kita dibagi 600. Nah, 1505 Masehi dikurangi 1445 Masehi. Nah, itu umur beliau kan. Nah, lalu umur beliau itu coba dibagi 600 kitab. Ya. Itu artinya ya sudah tidak terbayang lah gitu. Sehari itu harus berapa ratus halaman ya. Sedangkan namanya manusia itu kan, sedangkan Imam Asyuti itu kalau tidak salah, konsen dalam menulis itu usia 40 tahun. Beliau itu. Karena di bawah usia 40 tahun itu, usia sebelumnya beliau konsennya di bidang, ya bisa dibilang di bidang akademis ya. Jadi rektor gitu istilahnya itu. Jadi konsentrasi mengajar, rektor gitu. Nah itu usia 40 tahun ke atas, gitu. Beliau itu sudah konsen menulisnya. Nah ini ya inilah yang namanya karomah ini seperti itu. Nah ini kitab Itmam Adiroyah, salah satu karya beliau ya. Di dalamnya ada 14 jilid ya, 14 disiplin ilmu untuk dipelajari. Kitabnya ini ringkas sekali, gitu ya. Ini versi sudah ada hasiahnya ya, sudah ada catatan kakinya. Nah, beliau juga sampai mengurutkan ilmu itu dari mulai usuluddin. Jadi dalam kitabnya mungkin yang sudah sebagian yang sudah sampai oleh ekspedisinya ya, dan sebagian yang mungkin ekspedisinya agak macet. Itu ada usuluddin, tafsir, ilmu hadis, usul fikih, faraid, nahwu, tasrif, khod, ma'ani, bayan, badi. Ini balaghah. Ada tasyrih. Ini sebetulnya tasrih itu lebih ke anatomi tubuh, tib, nanti itu ada kesehatannya. Dan terakhir ada tasawuf.
Nah, kenapa ada tasawuf? Karena ini untuk kesehatan jiwa katanya di dalam mukadimah beliau sampaikan. Jadi tasawuf itu terakhir gitu. Di dalam kitab beliau itu belajar tasawuf itu terakhir. Jadi bukan di awal. Ya mungkin juga sebagai tamparan bagi masa sekarang yang orang itu kadang-kadang milih yang aneh-aneh dari tasawuf itu. Padahal sebelum dia menguasai tasawuf, dia harus orang itu harus menguasai usul dulu, tafsir, hadis, fikih, faraid, nahwu, tasrif, khot dan sebagainya. Jadi tidak loncat gitu. Jadi wanfilah, maka jelaslah apa yang dikatakan oleh Imam Malik itu ada benarnya dan memang benar gitu. Kata beliau kan lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali generasi akhir itu berpegang ya dengan manhaj, dengan metode yang digunakan oleh generasi yang awal gitu ya. Jadi tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali berpegang dengan sesuatu yang memperbaiki generasi awal. Nah itu katakanlah ya mau tidak mau seperti itu ya. Ya mohon maaf